Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Bapak Tarik Yazid, dalam mata kuliah Psikologi Komunikasi, pertemuan atau perkuliahan minggu ke-9. Untuk kesempatan pada hari ini, ya saya akan membahas materi dengan judul Sistem Komunikasi Interpersonal. Ya, minggu lalu kita sudah melaksanakan perkuliahan dengan materi membentuk persepsi ya, yang diberikan oleh diberikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Khalili. Nah, untuk perkuliahan pada minggu ke-9 hari ini, materi terkait sistem komunikasi interpersonal. Kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dalam kehidupan bermasyarakat, melakukan hubungan sosial atau melakukan human communication ya, kita melakukan bentuk komunikasi interpersonal. Kita berkomunikasi dengan orang lain ya, dalam hal komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Nah, di sini menurut beberapa ahli ya, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication oleh Joseph A. DeVito dalam bukunya The Interpersonal Communication Book. Definisi dari interpersonal communication adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Jadi komunikasi yang dilakukan, pesan komunikasi yang dilakukan adalah antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang ya, dan pastinya ada efek dan umpan balik ya, dari komunikan atau lawan bicara. Sementara menurut Deddy Mulyana, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun non-verbal. Ya, hampir sama dengan definisi sebelumnya yang dikemukakan oleh Joseph A. DeVito. Di sini adalah komunikasinya secara tatap muka ya, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung ya. Jadi ketika kita berkomunikasi secara tatap muka, kita bisa langsung melihat reaksi dari lawan bicara kita atau komunikan kita ya, baik itu secara verbal maupun non-verbal ya, bentuk komunikasi pesan secara langsung ataupun melalui non-verbal secara misalkan mimik muka, gestur, gerak bibir, dari tatapan mata ya, kita bisa menilai reaksi orang umpan baliknya seperti apa. Ada juga the Lasswell formula ya. Di sini who says what, in which channel, to whom, with what effect. Who-nya itu adalah komunikator, lalu says what-nya itu adalah pesan yang disampaikan ya, konten analisis. Ada pesannya, message-nya seperti apa. Lalu in which channel, medianya apa ya. To whom, kepada siapa, penerimanya siapa, komunikannya siapa. Lalu with what effect, efeknya seperti apa. Ya, di sini kita lihat who says what, in which channel, to whom, with what effect. Nah, di sini ada pertanyaan, ya, kenapa komunikasi interpersonal itu penting? Ya, kita dalam melakukan hubungan komunikasi atau human communication, lalu berinteraksi dengan orang lain, kita melakukan hubungan sosial, itu juga pasti melakukan satu bentuk komunikasi interpersonal. Ya, kenapa dikatakan penting? Di sini kita lihat ya, pentingnya komunikasi antar pribadi adalah karena prosesnya memungkinkan berlangsung secara dialogis, bukan secara monologis. Ya, jadi komunikasinya itu berlangsung secara dua tahap, bukan dia secara dialogis ya, bukan secara monologis. Beda hal misalkan kalau saya contohkan misalkan ceramah Jumat ya, ketika penceramah itu melakukan ceramah gitu ya, itu berarti komunikasinya satu arah ya, itu adalah monologis.
Kalau dialogis adanya interaksi antara komunikator dengan komunikan. Dialog adalah bentuk komunikasi antar pribadi yang menunjukkan terjadinya interaksi. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa bentuknya komunikasi antar pribadi adanya interaksi. Ya, dalam proses komunikasi dialogis nampak adanya upaya dari para pelaku komunikasi untuk terjadinya mutual understanding dan empati. Ya, jadi ketika kita berkomunikasi dialogis, kita bisa menangkap bentuk dari reaksi komunikan kita, itu bisa menimbulkan adanya mutual understanding dan empati. Ya, di sini ada beberapa faktor komunikasi antar pribadi ya, seputar komunikasi antar pribadi. Yang pertama, keampuhan komunikasi antar pribadi. Ya, dibandingkan dengan bentuk-bentuk komunikasi lainnya, komunikasi antar pribadi dinilai paling ampuh dalam kegiatan mengubah sikap, kepercayaan, opini, dan perilaku komunikan. Ya, alasannya adalah komunikasi tadi berlangsung secara tatap muka. Kita bisa melihat reaksinya langsung seperti apa dari komunikannya. Lalu kontak pribadi, personal contact. Ya, setelah kita melakukan komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication, itu pasti terjadinya kontak pribadi. Yang tadinya kita baru mengenal seseorang, kita melakukan komunikasi, kita lebih mengetahui perilaku atau sikap ataupun dari sifat persepsi gitu ya dari lawan bicara kita. Di situ kita muncul satu kesan ya, persepsi terhadap si B misalnya. Kita suka, kita merasa nyaman dengan melakukan hubungan atau komunikasi interpersonal, pasti akan timbul tadi kontak pribadi, personal contact. Lalu komunikasi antar pribadi juga akan mempermudah proses dalam mengubah sikap, kepercayaan, opini, dan perilaku komunikan. Ya, tujuan dari komunikasi kita ketahui, selain kita menyampaikan pesan, lalu adanya feedback, adanya umpan balik, tetapi juga tujuan akhirnya komunikasi efektif adalah bagaimana komunikasi persuasif ini ya. Komunikasi persuasif itu si komunikan bisa merubah sikapnya ya, kepercayaan, opini maupun perilaku dari komunikan. Nah, di sini persuasive communication adalah suatu teknik komunikasi secara psikologis ya, yang sifatnya halus. Kita mengajak kepada komunikan kita ya luas berupa ajakan, bujukan, atau rayuan, sehingga tadi bisa merubah sikap, kepercayaan, opini, dan perilaku komunikan. Ada jenis-jenis komunikasi antar pribadi, ada komunikasi diadik ya, diadik communication. Ini adalah komunikasi antar pribadi yang berlangsung antara dua orang, yakni seorang adalah komunikator yang menyampaikan pesan dan seorang lagi adalah komunikan yang menerima pesan ya. Karena pelakunya adalah dua orang ya, antara komunikator dan komunikan, maka terjadinya dialog ya secara intens, memusatkan perhatiannya kepada satu orang komunikan tadi. Ya, pesan disampaikannya bisa memberikan efek gitu ya, umpan balik kepada si komunikator. Sedangkan komunikasi triadik itu adalah komunikasi antar pribadi. Itu pelakunya terdiri dari 3 orang ya, ada komunikator A, lalu komunikan B, dan komunikan C secara berdialogis. Tapi si komunikator ini tidak fokus kepada si B atau si C saja, jadi terbagi ya fokusnya. Beda halnya dengan diadik. Kalau diadik tadi kan hanya 2 orang, jadi komunikator sangat fokus kepada salah satu komunikannya. Nah, di sini komunikasi diadik itu lebih efektif karena komunikator memusatkan perhatiannya kepada satu orang komunikan, lalu menguasai frame of reference komunikan sepenuhnya. Dia tahu perilaku si komunikan, tadi reaksinya seperti apa, umpan baliknya seperti apa dari si komunikan. Lalu umpan balik yang berlangsung, kedua faktor yang sangat berpengaruh terhadap efektif tidaknya proses komunikasi. Lalu hubungan diadik dan triadik di sini tadi sebenarnya sudah saya jelaskan ya. Diadik itu hubungan 2 orang, triadik lebih kompleks ya, lebih dari 2 orang. Pelakunya dari 3 sampai 4 orang atau triadik. Diadik itu kita adalah anggota dari hubungan dyad yang berbeda dengan teman gitu ya.
dalam teman kuliah dengan dosen. Dan intinya adalah fokus, kalau diadik itu lebih fokus kepada komunikannya, kalau triadik karena lebih dari 2 orang itu lebih tidak fokus atau tidak efektif gitu ya dalam proses misalkan komunikasi tadi dialogisnya. Lalu ada hubungan interpersonal. Komunikasi yang efektif ditandai dengan hubungan interpersonal yang baik. Kegagalan komunikasi sekunder terjadi jika isi pesan kita pahami, tetapi hubungan di antara komunikan menjadi rusak. Nah, ini maksudnya adalah bisa misalkan dalam hal komunikasi sekunder ya, di sini pesannya kita pahami ya, misalkan ada teman kita berbicara kepada kita dengan nada yang lantang misalnya keras atau dengan emosi. Kita bisa menangkap pesan yang disampaikan oleh teman kita tadi, tetapi itu akan menjadi hubungannya itu menjadi rusak antara komunikator dengan komunikan ya. Makanya antara komunikator dengan komunikan harus adanya saling pengertian ya. Jangan sampai proses komunikasinya itu pesannya sebenarnya sampai, tetapi hubungan di balik tadi hubungan antar pribadinya ya itu menjadi tidak baik ya. Jadi di sini Anita Taylor mengatakan komunikasi interpersonal yang efektif meliputi banyak unsur, tetapi hubungan interpersonal Maaf teman-teman, saya lanjutkan. Di sini Anita Taylor mengatakan komunikasi interpersonal yang efektif meliputi banyak unsur ya, tetapi hubungan interpersonal barangkali yang paling penting. Ya, jadi adanya interpersonal tadi karena prosesnya itu dialogis, kita bisa mengerti, memahami sikap perilaku dari lawan bicara kita yang itu lebih efektif ya. Jadi komunikasi itu lebih efektif. Nah, untuk menumbuhkan dan meningkatkan hubungan interpersonal, kita perlu meningkatkan kualitas dari komunikasi. Ya, beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, diantaranya yang pertama adalah percaya atau trust, ya adanya kepercayaan. Nah, di sini bila seseorang punya perasaan bahwa dirinya tidak akan dirugikan, tidak akan dikhianati, maka orang itu pasti akan lebih mudah membuka dirinya. Percaya pada orang lain akan tumbuh bila faktor-faktor dan tingkat kepercayaan ya, karakteristik dan maksud orang lain, artinya orang tersebut memiliki kemampuan, keterampilan, pengalaman dalam bidang tertentu. Nah, orang itu memiliki sifat-sifat bisa diduga, diandalkan, jujur, dan konsisten. Ya, jadi proses dari komunikasi interpersonal ini juga dinilai atau faktor-faktor pendukungnya adalah dari kepercayaan ya, trust. Kalau kita sudah percaya kepada orang ya, dari misalkan persepsi kita terhadap orang tersebut atau orang lain baik, bagus gitu ya, itu pasti akan meningkatkan dari proses komunikasi ya. Kita percaya kepada orang tersebut, kita mungkin akan lebih menerima pesan yang disampaikan, kita akan lebih bisa mengubah diri, mengubah sikap kita ya, karena adanya hubungan tadi interpersonal yang bagus. Dimulai dengan kepercayaan atau trust. Lalu kualitas komunikasi dan sifatnya menggambarkan adanya keterbukaan ya. Bila maksud dan tujuan sudah jelas, harapan sudah dinyatakan, maka sikap percaya akan muncul. Nah, kualitas komunikasinya lebih terbuka gitu ya. Jadi tadi adanya kontak antar pribadi ini, hubungan baik tadi karena kita sudah percaya, berarti kualitas komunikasi juga akan lebih bagus gitu ya. Adanya keterbukaan, saling terbuka. Lalu yang kedua, perilaku suportif akan meningkatkan kualitas komunikasi ya. Ciri-ciri perilaku suportif. Jadi kita support ya terhadap lawan bicara kita, terhadap orang lain gitu ya. Kita merasakan empati, bersimpati kepada orang tersebut gitu ya, kepada komunikan. Nah, ciri-ciri perilaku suportifnya adalah evaluasi dan deskripsi. Ya, maksudnya kita tidak perlu memberikan kecaman atas kelemahan dan kekurangannya. Nah, misalkan kita berkomunikasi dengan orang lain ya, tadi timbul adanya satu hal yang kita tidak sukai dari orang lain, misalkan kita punya teman. Nah, teman kita ini ada memiliki kekurangan pastinya kan ya.
Nah, di sini karena kita perilakunya suportif, kita tidak akan memberikan atau melecehkannya istilahnya ya, atau memberikan kecaman atau kita memblow up kekurangannya, kelemahan dari orang tersebut. Lalu orientasi masalah, kita bisa mengkomunikasikan keinginan untuk kerjasama, mencari pemecahan masalah. Lalu mengajak orang lain bersama-sama menetapkan tujuan dan menentukan cara untuk mencapai tujuan bersama tadi. Itu pasti proses dari komunikasi akan lebih lancar dan efektif. Lalu spontanitas, ya, sikap jujur dan dianggap tidak menyelimuti motif yang pendendam. Ya, spontanitas, kita suportif, kita mensupport orang lain gitu ya. Komunikasi kita dengan sikap jujur dan tidak ada rasa pendendam. Kita tidak kalau ada orang lain yang berbuat kesalahan kepada kita gitu ya, kekurangannya kita ketahui, tetapi kita tidak menyimpannya di dalam hati, kita tidak menendam gitu, kita bisa menjadi pribadi yang terbuka, kita bisa saling memaafkan. Itu pasti proses komunikasinya juga akan lebih efektif. Kita berempati, menganggap orang lain sebagai persona ya. Kita empati terhadap orang lain. Lalu persamaan, tidak mempertegas perbedaan ya. Komunikasi tidak melihat perbedaan walaupun status kita berbeda ya. Manusia itu heterogen, berasal dari banyak latar belakang, baik pendidikan, agama, ras, sosial gitu ya. Tapi kita menganggap bahwa semua orang itu adalah sama. Lalu kita dengan begitu kita akan adanya rasa hormat ya terhadap perbedaan-perbedaan pandangan dan keyakinan. Lalu profesionalisme, kesediaan untuk meninjau kembali pendapat sendiri ya. Kita sudah berkomunikasi, kita melakukan hubungan human communication, kita juga profesional ya. Kita melakukan komunikasi intrapribadi juga di sini. Ya, kita bersedia untuk meninjau pendapat kita sendiri. Pendapat kita atau pesan yang kita sampaikan kepada orang lain tersebut, menurut kita apakah sudah benar ya, tidak menyinggung perasaannya, dengan bahasa yang baik gitu ya, itu bisa dikatakan profesionalisme. Lalu sikap terbuka ya, kemampuan menilai secara objektif bukan subjektif ya, kemampuan membedakan dengan mudah, kemampuan melihat nuansa, orientasi ke isi, pencarian informasi dari berbagai sumber, dan kesediaan mengubah. Misalkan ada satu keyakinan dalam artian menurut kita hal ini adalah benar, tetapi menurut orang lain hal tersebut salah yang kita yakini ya. Kalau kita sikap terbuka, kita bisa menerima pendapat orang lain. Kita bersifat profesional, itu adanya sikap terbuka, yaitu perilaku dari suportif tadi yang mendukung faktor-faktor dari komunikasi interpersonal atau interpersonal communication. Lalu komunikasi interpersonal memiliki ciri-ciri sebagai berikut ya. Yang pertama, pihak-pihak yang melakukan komunikasi berada dalam jarak yang dekat ya, karena hubungannya itu biologis ya, face to face, berdekatan gitu ya. Lalu pihak-pihak yang berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara spontan, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, dalam komunikasi interpersonal, feedback yang diberikan oleh komunikan biasanya secara spontan, ya begitu juga dengan tanggapan dari komunikator ya. Dengan respon yang diberikan secara spontan tadi ya, bisa mengurangi kebohongan salah satu lawan bicara dengan cara melihat gerak-gerik ketika sedang berkomunikasi. Makanya tadi yang penting adalah bukan hanya komunikasi verbal, tetapi komunikasi non-verbal. Dari gerak-geriknya, gestur, dari tatapan mata, dari kerutan dahi, ya, dari sikap berdiri kita, ya, itu bisa kita nilai bahwa si komunikan ini dilihat dari spontanitasnya ya, efektivitas dari komunikasi itu berjalan atau tidak. Keberhasilan komunikasi menjadi tanggung jawab para peserta komunikasi. Adanya kemutual understanding ya akan diperoleh dalam komunikasi interpersonal ini. Ya, apabila di antara kedua belah pihak dapat menjalankan dan menerapkan komunikasi dengan baik ya, seperti mengetahui waktu, tempat, dan lawan bicara kita ya. Makanya tadi di proses itu juga kita harus meneliti juga siapa lawan bicara kita. Kalau memang kita belum pernah mengetahui siapa lawan bicara kita, kita ketahui latar belakangnya seperti apa, dari pendidikan, dari ekonomi, dari misalkan dari ya segala bentuk ya, bahwa manusia itu kan heterogen ya, dari sikap, sifat, dan lain sebagainya juga kita harus bisa mengerti.
Ya, makanya juga nanti teman-teman akan mempelajari komunikasi lintas budaya dan agama ya. Di sana kita bisa mengetahui dari sisi komunikasi budayanya seperti apa. Lalu kedekatan hubungan pihak-pihak komunikasi akan tercermin pada jenis pesan dan respon nonverbal mereka. Ya tadi ya sentuhan, tatapan mata yang ekspresif, jarak fisik yang dekat. Nah, kalau sentuhan, tatapan mata yang ekspresif, jarak fisik yang dekat itu juga bisa menilai bahwa pribadi orang komunikator dengan komunikan itu dekat. Contoh, kalau kita dengan pasangan kita, dengan suami atau istri ya, itu kedekatan fisik ya. Kita bisa misalkan teman-teman melihat pasangan suami istri yang saling bergandengan tangan, atau ayah dengan anaknya menggandeng anaknya, itu berarti hubungannya dekat ya. Bisa seperti dilihat dari tatapan mata yang ekspresif, lalu sentuhan gitu ya, berjabatan tangan ya. Logikanya kalau misalnya kita memiliki hubungan yang dekat pasti akan seperti ini. Beda hal kalau kita belum kenal dengan orang lain, terus kita bersentuhan gitu ya, atau digenggam tangan kita, itu pasti kita akan merasa marah ya. Siapa nih, kita nggak kenal kok berani-berani memegang tangan kita, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dilihat dari kedekatan hubungan. Lalu komunikasi interpersonal dikatakan lebih efektif dalam hal membujuk lawan bicara karena tanpa menggunakan media. Dari tadi ya langsung ya, hubungannya dialogis, langsung kita bisa melihat reaksinya atau umpan baliknya seperti apa, dari baik dari komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbalnya. Nah, ini kita lanjut, ada pengaruh faktor-faktor situasional ya pada persepsi interpersonal ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana membentuk persepsi di dalam hubungan antar pribadi ya. Di sini juga kita lihat faktor-faktor situasionalnya ya pada persepsi interpersonal. Yang pertama, deskripsi verbal, maksudnya adalah cara kita untuk melukiskan bagaimana cara seseorang menyampaikan informasi atau karakteristik tentang orang lain yang dapat mempengaruhi persepsi kita tentang orang itu. Deskripsi verbal ini dari ucapannya yang disampaikan ya, kita menilai dari komunikasi verbal yang disampaikan oleh orang lain ya, pesan-pesan yang disampaikan, informasi, nah itu juga bisa mempengaruhi. Kalau contohnya ya seperti minggu lalu misalkan kita dipanggil oleh teman kita, hey, tapi dengan emosi, dengan nada yang tinggi gitu ya. Nah, itu pasti kan kita menilainya dari verbalnya, bahwa kita bisa menilai, kok ini orang galak banget gitu ya, kok orang ini nggak santai atau serius banget sih ini orang gitu kan ya. Itu kita bisa menilai seperti itu. Beda hal dengan kita misalkan memanggil atau menyapa atau memberikan informasi dengan ramah ya, dengan sopan. Itu pasti kan persepsi kita terhadap orang lain itu pasti akan berbeda dengan jika lawan bicara kita dengan nada tinggi, dengan emosi ya. Ya, itu persepsi akan berbeda. Dinilai dari deskripsi verbalnya ya. Lalu yang kedua, petunjuk proksemik ya, studi tentang penggunaan jarak ya dalam menyampaikan pesan. Semakin dekat jarak interpersonal seorang individu, semakin baik komunikasi interpersonal yang terjalin ya. Tadi saya sudah sampaikan berbeda. Kalau kita berkomunikasi dengan pasangan, dengan keluarga, dengan kerabat, teman dekat, dengan sahabat, itu pasti jarak interpersonalnya itu semakin dekat ya. Itu berarti komunikasi interpersonal juga sudah cukup terjalin dengan baik ya. Itu adalah dari sisi proksemik. Kalau dari sisi petunjuk kinesik, persepsi yang timbul yang dilihat dari gerak tubuh seseorang ya, dari gerak tubuhnya ya. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita melihat dari nonverbalnya ya, dari kinesik. Misalkan dia sudah merasa grogi, tidak percaya diri ya, merasa tidak nyaman, itu berarti kita bisa menilai bahwa orang tersebut tidak ingin berkomunikasi dengan kita ya. Misalkan bisa dilihat, dinilai kita ketika kita di pusat perbelanjaan atau mall gitu ya, ada sales misalkan dari asuransi yang menghampiri kita ya. Dari gerak tubuhnya kita lihat bahwa orang tersebut ingin menawarkan asuransi atau menawarkan produk ya yang kepada kita gitu ya. Nah, disitu kita bisa melihat ya, kalau kita tidak nyaman, pasti kita akan menghindar. Tapi kalau kita nyaman, kita suka dengan tadi ya, dengan gerak tubuhnya gitu ya, ditambah lagi dengan cara verbalnya bagus ya, itu kita pasti akan lebih menerima gitu. Oh boleh kalau ingin dijelaskan gitu ya mengenai produknya atau misalkan tentang asuransi,
boleh gitu, kita menerima dengan baik. Lalu yang keempat, petunjuk wajah, persepsi yang timbul karena terlihat dari mimik muka yang orang tersebut ya. Ini juga non-verbal, kayak wajah, dari mimik muka ya. Lalu kalau paralinguistik itu adalah dari pengucapan kata-kata. Paralinguistik ya, dari pesan verbal yang disampaikan dari kata-katanya seperti apa gitu ya. Berkaitan misalkan kalau misalkan dari pronunciation-nya salah gitu ya, kita tidak mengerti apa yang diucapkan oleh komunikannya, itu pasti juga timbul komunikasinya tidak efektif. Lalu petunjuk artifaktual ya, persepsi yang timbul dari penampilan seseorang. Ini lebih kepada groomingnya, dari cara bersih, dari cara berpakaian, berbusana gitu ya, dari penampilan seseorang gitu ya, misalkan rapi, sopan, pasti persepsi kita terhadap orang tersebut penampilannya bahwa ini orang baik gitu ya. Beda hal misalkan penampilannya dengan rambut yang pria ini rambutnya gondrong, lalu menggunakan tato, misalkan menggunakan anting. Kalau yang pria itu pasti persepsi orang terhadap orang tersebut akan tidak baik ya. Itu adalah pengaruh faktor-faktor situasional pada persepsi interpersonal. Lalu pengaruh faktor-faktor personalnya ya, dari pengalaman ya pada persepsi interpersonal. Yang pertama adalah pengalaman. Dalam persepsi interpersonal, pengalaman mempengaruhi kecermatan persepsi ya. Dari hal kita, pengalaman kita semakin kita berpengalaman, semakin besar pula kita dalam hal mempersepsi orang lain. Lalu motivasi. Dalam persepsi interpersonal, motivasi mempengaruhi persepsi setiap individu berdasarkan motivasi masing-masing ya. Motivasinya apa? Ini sudah jelaskan di minggu lalu ya, hampir sama motivasinya apa dalam mempersepsi. Kepribadian hal yang juga dapat mempengaruhi persepsi kita terhadap orang lain. Kalau kepribadian kita bagus, kita baik ya, tidak ada masalah mental, kesehatan mental kita bagus, itu juga pasti akan proses persepsi kita terhadap orang lain akan lebih bagus. Ya, karakter kepribadian dalam bentuk wajah dari sini adalah kita lihat takut, lalu di sini ada bahagia, ada marah, dan merasa muak. Lalu proses pembentukan kesan ya, stereotyping kesan yang dibuat untuk membentuk konsep diri pada seseorang ya. Stereotype, kita misalkan menilai seseorang itu si A ini, persepsi kita stereotype bahwa misalkan orang Batak, orang Sumatera itu biasanya dengan bahasa atau bicara yang keras, kita stereotype kita bahwa dia galak, padahal kan belum tentu ya kesan seperti itu. Memang dari physically, maksudnya dari hal tadi ya, dari ucapan, misalkan orangnya keras, belum tentu artinya itu tidak baik ya. Itu adalah stereotyping. Lalu implicit personality maksudnya adalah membuat kategori sama dengan membuat konsep ya. Konsepsi ini merupakan teori yang dipergunakan orang ketika membentuk kesan terhadap orang lain. Misalkan kalau kita lihat si A rajin ya, terlihat rajin gitu ya, bahwa terus kita melihat dari personalitinya si A, si B, si C ini dengan nilai bagus, secara personal kita juga akan menilai bahwa si anak yang pintar ini memiliki kepribadian yang baik ya. Itu adalah implicit personality. Lalu atribusi, proses menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat perilakunya yang tampak. Dari perilaku yang kita lihat, misalkan ada anak yang hiperaktif ya, bergerak ke sana kemari, tidak bisa diam misalnya ya. Nah, itu kita bisa melihat bahwa anak ini tidak bisa diatur misalkan ya. Hanya ingin bisa diatur oleh orang yang dia kenal saja. Proses pengolahan kesan ini terbentuk dari petunjuk-petunjuk verbal, nonverbal, penampilan, dan lain-lain yang terdapat pada orang yang dipersepsikan dan menimbulkan kesan sesuai dengan karakteristik orang tersebut ya. Pengolahan kesan ya, dari tadi ya, dari faktor-faktor verbal, nonverbal, dari penampilan ya, kita bisa melihat orang yang dipersepsikan seperti apa, kesannya juga pasti sesuai dengan karakteristik orang tersebut.
Lalu di sini ada konsep diri, bagaimana kita menilai diri ya, image yang dibuat seseorang untuk membuat suatu persepsi yang tampak pada luar individu yang dilihat orang lain sekelilingnya ya. Terkadang kita melihat diri kita itu baik, ramah ya, tetapi orang lain menilai kita, oh dia tidak baik ya, atau dia kok sifat sikapnya apa ya, jahat kepada orang lain gitu, tidak sopan gitu ya. Sementara diri kita sendiri menilai konsep diri kita ini baik. Begitupun juga kita menilai orang lain, oh terlihat penampilannya bagus, baik, ternyata dia berbuat jahat. Dia seorang copet misalkan, seperti itu. Itu adalah konsep diri. Nah, di sini adalah faktor-faktor terbentuknya konsep diri, ada orang lain ya, orang-orang terdekat kita dengan diri kita gitu ya, seperti orang tua, saudara, lalu tinggal bersama dengan kita, jadi kita memiliki ikatan emosional yang sama ya, bisa menilai kita dengan baik, dan dari merekalah secara perlahan kita membentuk konsep diri ya. Makanya yang terpenting adalah keluarga ya, orang terdekat kita itu yang akan membentuk diri kita ya, baru lingkungan ya, lingkungan di sekitar tempat tinggal kita. Lalu kelompok rujukan ya, di sini kelompok yang berada di sekeliling kita, dan setiap kelompok ini mempunyai norma-norma yang tertentu, dan norma-norma ini berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri kita ya. Kalau di dalam lingkungan tempat tinggal, di lingkungan kita tinggal, adanya norma-norma yang bisa membantu membentuk konsep diri. Misalnya lingkungannya itu bagus, lingkungannya itu saling tenggang rasa, saling hormat menghormati antara tetangga misalkan ya, itu juga akan, konsep diri kita juga akan baik ya. Beda hal dengan lingkungannya yang seperti banyak tindak kejahatan, anak-anaknya misalkan narkoba gitu ya, lingkungan tersebut juga tidak bagus, itu juga pasti kita akan terbawa oleh lingkungan ya, kecuali kita memiliki keluarga yang kuat yang bisa istilahnya menghindari dari hal-hal yang tidak baik tadi. Nah, pengaruh konsep diri pada komunikasi interpersonal ini terbukaan ya, dari percaya diri adalah selektivitas konsep diri, membuka diri bagaimana cara kita bertingkah laku masing-masing itu seperti apa. Nah, ini membuka diri itu adalah pengertiannya, pengetahuan tentang diri akan meningkatkan komunikasi ya, dan ketika berkomunikasi dengan orang lain meningkatkan pengetahuan tentang diri kita juga ya. Jadi bukan kita hanya mengetahui diri kita dari penilaian diri kita sendiri, tetapi juga penilaian diri kita oleh orang lain. Dengan membuka diri, konsep diri menjadi lebih dekat pada kenyataan. Bila konsep diri sesuai pengalaman kita akan lebih terbuka untuk menerima pengalaman dan gagasan baru ya, lebih cenderung menghindari sikap defensif dan lebih cermat memandang diri kita dan orang lain. Kita lebih terbuka ya, membuka diri, kita bisa menerima pengalaman-pengalaman di luar sana ya. Kita melakukan hubungan sosial, interaksi sosial, human communication, itu bisa akan kita lebih cermat memandang diri kita dan orang lain. Nah, hubungan antara konsep diri dan membuka diri kita lihat dari Johari Window ya, atau jendela Johari. Nah, Johari ini singkatan dari dua penemu ya, dari Joseph Louvre dan Harry Ingham. Makanya dikatakan Johari, dari Joseph Louvre dan Harry Ingham. Nah, jendela Johari. Kenapa dikatakan jendela? Karena bentuknya, konsepnya itu adalah seperti bentuk jendela, ada 4 kolom, 4 kotak. Nah, di sini kita lihat di slide selanjutnya. Ya, teori Johari Windows. Diri terbuka, open ya. Yang pertama ini diri terbuka, open, diketahui diri sendiri dan orang lain. Kita ketahui tentang diri kita, tapi orang lain juga tahu. Ya, kita ketahui. Lalu yang kita ketahui di bawahnya adalah diri tersembunyi atau rahasia. Diketahui diri sendiri tapi tidak diketahui orang lain. Ya, kita tahu bahwa kita memiliki kepribadian, atau misalkan kita merasa kita ini orangnya seperti ini gitu, seperti kita ketahui kita rajin misalkan ya. Kita rajin kalau di rumah, kalau misalkan tidak diketahui orang lain. Tetapi orang lain juga ya tadi tidak tahu bahwa kita itu memiliki sifat seperti rajin menolong, rajin membantu gitu ya. Lalu diri buta. Sikap kita
tidak diketahui sifat kita, tidak diketahui diri sendiri, tapi diketahui orang lain. Kita tidak menyadari bahwa orang lain menilai kita tuh seperti oh ternyata si Budi ini menurut orang lain dia pendiam ya, tidak mau terbuka membuka diri. Tetapi si Budi ini tidak merasa seperti itu. Si Budi ini tetap merasa bahwa saya tidak introvert atau ekstrovert gitu ya. Saya mau membuka diri kepada orang lain, tapi orang lain menilai bahwa Budi ini pendiam, tidak suka bergaul dan lain-lain. Lalu diri gelap yang tidak diketahui juga, tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain tidak mengetahui. Ini berarti hanya Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui diri gelap ini ya. Jadi ada public, ada private. Kalau yang kita ketahui diri terbuka, ada rahasia. Tidak diketahui itu ada diri buta dan diri gelap. Nah, itu adalah materi slide terakhir dari materi minggu ini terkait sistem komunikasi interpersonal. Jika ada pertanyaan atau sanggahan atau pendapat, boleh silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar YouTube ya, di kolom komentar boleh tanyakan, dituliskan langsung ya. Jika ada pertanyaan, tulis sampaikan pendapat atau sanggahan. Mungkin itu materi pertemuan kita pada hari ini, pertemuan ke-9 ya, terkait tadi sistem komunikasi interpersonal. Terima kasih banyak atas perhatiannya dari teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen tadi ya kalau ada pertanyaan pendapat atau sanggahan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.